Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan satu bab tentang taubat. Di sana beliau menjelaskan sangat indah sekali tentang taubat ini, bahwa taubat itu hukumnya wajib untuk dikerjakan oleh seorang muslim, apalagi ketika dirinya menyadari bahwa dirinya itu jatuh pada perbuatan dosa. Dan siapa di antara kita yang tidak jatuh pada perbuatan dosa? Tentu tidak ada, karena setiap Bani Adam, manusia, itu memiliki potensi untuk terus dan terus jatuh pada perbuatan dosa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia, anak Adam, itu memiliki potensi untuk terus-menerus jatuh pada perbuatan dosa. Tetapi yang terbaik di antara mereka ketika jatuh pada perbuatan dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau menyebutkan bahwasanya ketika seseorang bertaubat dari sebuah dosa, kalau dosa itu atau kemaksiatan itu hanya berkaitan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memenuhi 3 syarat di dalam taubatnya agar taubatnya ini sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dia melepaskan dirinya dari perbuatan dosa tersebut. Jadi berusaha bersungguh-sungguh untuk lepas dari perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, dia menyesali perbuatan dosanya. Ada rasa sesal di dalam hatinya atas perbuatan dosa yang telah ia perbuat. Kemudian yang ketiga, dia berazam, bertekad dengan sungguh-sungguh bahwa dia ingin meninggalkan dosa itu dan tidak akan kembali selama-lamanya. Subhanallah. Jadi ini tiga syaratnya. Adapun kalau tidak terpenuhi syarat ini, maka taubatnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau perbuatan maksiat atau dosanya berkaitan antara dirinya dengan manusia, dengan hak orang lain, maka ditambah satu lagi syaratnya, yaitu dia harus mengembalikan hak orang lain tersebut. Atau dia pernah melukai orang lain, maka dia meminta maaf kepada orang tersebut. Atau pernah menggibahi orang lain, maka dia minta maaf kepada orang yang telah digibahinya. Dan begitu seterusnya, kalau ada kaitan dengan hak orang lain, maka dia harus minta kehalalan terhadap hak tersebut. Karena kalau dosa dengan sesama manusia, maka ini agak berat Jadi harus segera diselesaikan di dunia ini sebelum nanti dibawa di persidangan akhirat, maka di sana akan lebih berat lagi Maka mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan dosa Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan tentang perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Mohon ampunlah kalian kepada Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Subhanallah. Kemudian kita berkaca kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah." Subhanallah. Dalam riwayat yang lain, "Fa inni atubu fil yaum 100 marrah." Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku benar-benar beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya dalam sehari itu sebanyak 70 kali, lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain, dalam sehari itu sebanyak 100 kali. Subhanallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin masuk surga, yang telah dihapuskan dosa-dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi meski demikian beliau ternyata setiap harinya rajin beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 70 kali, sampai 100 kali. Allahu Akbar. Maka kita tentu lebih layak untuk lebih banyak lagi di dalam beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga mengabarkan, "Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah."
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar bahagia dengan taubat seorang hamba ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar bahagianya dari seseorang di antara kalian yang dia tersesat di suatu padang Sahara, yang tidak ada siapa-siapa di sana. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa seperti seseorang yang melebihi bahagianya seseorang yang dia safar di suatu daerah, kemudian dia di sana kehilangan untanya, kehilangan barang-barangnya semuanya, sampai dia putus asa. Lalu tiba-tiba ketika dalam keadaan putus asa, ya, dia rebahan dan lain sebagainya, kemudian tiba-tiba unta dan barang-barangnya itu kembali berada di hadapannya. Tentu dia sangat bahagia sekali. Wah, alhamdulillah, untaku, barang-barangku kembali semuanya. Setelah sebelumnya dia berputus asa. Nah, kata Nabi, Allah lebih bahagia daripada orang tersebut. Ya, bayangkan seorang hamba yang entah sudah sejauh mana dia pergi meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah sibuk dengan urusan-urusan dunianya, dia telah sibuk dengan kesenangan-kesenangannya, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiba-tiba datang masa di mana dia kemudian kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ kata Nabi SAW, Allahu afrahu bi taubati 'abdi. Sungguh Allah sangat gembira, sangat senang, bahagia dengan taubat hambanya. Allahu Akbar. Kemudian juga Nabi SAW mengabarkan kepada kita, Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail yatuba musi'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar yatubu musi'u lail hatta yatatlu asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah itu membentangkan tangannya di waktu malam agar pelaku dosa di waktu siang itu bertaubat kepada Allah, dan membentangkan tangannya di waktu siang agar pelaku dosa di waktu malam itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah siang dan malam selalu membuka tangannya, selalu menyambut hamba-hambanya yang ingin kembali, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu berlaku sampai nanti matahari terbit dari barat. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, inilah sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli seberapa banyak pun dosa kita, tidak peduli seberapa sering pun kita jatuh pada kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala selalu membuka lebar-lebar pintu rahmatnya, pintu taubatnya untuk kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan bahagia menyambut kedatangan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.